bahwa beliau dengan mulutnya sendiri mengatakan saya bukan pembimbing skripsi. Jadi dari sini diamankan. Ya. Ayo semua alumni dari seluruh universitas, ini adalah saatnya kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Warung juga. Oh, Pak Kasmujo, Pak. Dr. Tifa, selamat datang. Assalamualaikum. Aduh, semangat Dr. Tifa. Assalamualaikum, Adinda. Di sebelah kiri saya lagi yang ujung ini tidak asing lagi kalau ini. Semua udah pasti tahu. Ini sesepuhnya UIWOS, Angkatan 66, Fakultas Hukum. Yaitu abang kita cintai, Bang Asrul Harun. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum. Kabar baik. Senang Assalamualaikum. sekali ketemu Bang Asrul hari ini. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Kita bertanya ke Dr. Tifa ini siang ini. Assalamualaikum, Dok. Begini, Dok. Kemarin ini rame kan, dari barat ke timur semua mengenai jasa palsu. Ada satu hal yang sangat menyilip buat saya. Perjalanannya Dr. Rismon. Ini orang di mata saya hebat. Sama lah, geng Dr. Tifa nih jagoan semua saya lihat. Di mata kami memang sini jagoan, berani. Nah, travelingnya Rismon ini, itu kemana-mana saya ngikutin. Bahkan yang sangat ramai ini baru-baru ini dia posting, dia ketemu dengan Kasmujo. Iya. Ya kan, Kasmujo itu pintu dia, benar mandir kayak ketakutan. Terus mukanya ada plaster apa habis gimana ya, apa dipukul atau gimana, saya nggak tahu nih. Nah, sebagai Dr. Tifa bersahabat dalam tim yang sama menggebrak ini jasa palsu Jokowi, pertanyaan saya, sampai sejauh mana ini perjalanan ini, Rismon? Silakan. Ya, sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongannya, naluri seorang peneliti. Ya, naluri seorang peneliti, dan mungkin itu kan fitrah ya. Betul. Itu kan tugas dari Allah SWT kepada kita semua. Betul. Kita masing-masing kan diberikan tugas. Ketika kita hidup tuh masing-masing ada tugasnya. Betul. Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi satu sekarang, menjadi satu tim, itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah sama sebagai peneliti kan gitu. Kita basicnya bertiga ya, terutama saya, Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Sianifan ini kan adalah para peneliti di bidang masing-masing. Nah, kebetulan kita sama konsep kita beberapa tahun ini itu tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo gitu kan. Nah, kami masing-masing memandang dengan mata sesuai dengan domain kami masing-masing. Pak Rismon Sianipar itu dengan domainnya digital forensik, Pak Roy Suryo sebagai pemerhati telematika sesuai dengan domainnya, saya sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang behavioral epidemiologi, ya kan, jadi begitu. Sehingga pandangan mata kami, katakanlah dalam satu dokumen itu, masing-masing kan memandang sesuai domainnya masing-masing, sesuai dengan ekspertisnya masing-masing. Tapi tiga-tiganya alumni UGM loh ini. Ya, itu dia. Kita punya ini kan ijazah palsu dari UGM, makanya mungkin jadi ada UGM marah nih. Ya, maksudnya itu dia. Jadi ada pengikat-pengikat yang dikendalikan oleh Tuhan Maha Kuasa menurut saya. Kami sama-sama peneliti, kami sama-sama alumnus dari UGM, dan kemudian ini adalah sebuah masalah yang sangat besar bagi alma mater yang kami cintai dan kami banggakan. Karena intinya kan sebenarnya kami tuh nggak ingin UGM itu namanya jadi cemar gara-gara digunakan oleh sekelompok orang untuk meraih jabatan, meraih ya seperti yang kita tahu ini yang mengusik kami. Terus berikutnya lagi adalah ada orang yang sudah jadi korban, yaitu Pak Bambang Tri dan Gus Nur gitu loh. Untuk sesuatu yang seharusnya sangat mudah untuk diselesaikan. Kalau memang secari kertas itu memang benar-benar ada. Aku aja gitu ya? Iya kan, kok susah bener ya? Sederhana sekali. Nah, yang jadi pertanyaan kan adalah berarti dia benar-benar punya atau tidak kan itu. Kalau itu yang ditanyakan oleh pengadilan pada saat Pak Bambang Tri diadili, kemudian pada saat Gus Dur juga diadili, kok tidak muncul-muncul juga gitu kan. Itu kan mengherankan buat kami para peneliti. Nggak usah peneliti deh, rakyat aja semua juga sekarang sudah sibuk dengan risetnya masing-masing tentang polemik ijazah ini kan gitu. Ya seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang mendorong saya, karena peneliti itu harus kayak penyidik. Selama masalah itu belum ada solusinya, selama sebuah pertanyaan itu jawabannya belum confirm, belum sampai kepada conclusion, ibarat kata penelitian berjalan tapi conclusionnya kita belum bisa ambil, kita kan jalan terus mencari semua evidence yang bisa kita ambil, termasuk perjalanannya Bang Rismon Sianipar ini kan menambah evidence yang dia miliki, sehingga semua puzzle itu kemudian
tertata dengan baik sehingga memberikan gambaran yang sempurna kepada masyarakat. Itulah tugas kami gitu kan. Untuk semua mozaik, semua puzzle yang tercerai berai itu kita yang tugasnya ngumpulin satu-satu, kita cocokin dengan bolong-bolong yang ada sampai akhirnya gambaran itu terbentuk sempurna. Kita semua jadi tahu apa sesungguhnya yang terjadi dengan soal ijazah ini. Itu ya. Nah, tapi saya juga mau menambahkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Adinda Rismon Sianipar ini ya. Jadi beliau ternyata memang Ada lifting ya? Ada lifting. Ada lifting ya. Jadi beliau kan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah saya rencanakan juga. Nanti saya akan ikut nampak kilas apa yang sudah beliau temukan. Jadi memang yang kilas ya? Iya, itu kan sebetulnya berasal dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Bareskrim pada konferensi pers 22 Mei 2025 itu. Itu justru bukannya kemudian menjawab masalah, malah menimbulkan masalah-masalah baru. Karena banyak sekali dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Bareskrim ternyata membuat kita jadi terus bertanya. Dan ngawur. Ya, dan ya seperti misalnya yang sedang dilihat oleh Pak Rismon ya, satu itu KKN, ya kan? Kemudian yang kedua adalah Koran Kedaulatan Rakyat, gitu kan? Itu kan materi utama yang beliau. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi dari Pak Insinyur Kasmujo, itu kan tiga itu yang kita dapat ya, at least ya. Satu, Pak Kasmujo ini nggak mau terima nulis ya ketakutan, kelihatan sekali kan behavior beliau itu. Behavior beliau itu kan ketakutan sekali nggak mau, apalagi mendengar Rismon Sianipar Pak, gitu kan. Wah, ini orangnya lagi mau mempermasalahkan saya, ya takut lah beliau. Seandainya Pak Rismon bilang, Pak, saya Tony, saya gitu, mungkin silakan. Orang Jogja kan mana mau menolak kamu kan, atau saya Agus Pak, gitu ya. Dia bilang, saya Rismon Sianipar. Dia mau tutup pintu. Tapi anyhow ya Pak, namanya itu sebuah nurani kejujuran ya. Beliau itu mungkin selama berbulan-bulan ini batinnya itu terusik gitu. Jadi dalam kesempitan waktu yang hanya beberapa menit ya, beliau tetap menyampaikan kebenaran loh. Ya, di pintu yang cuma sempit begitu beliau nyatakan kebenaran. Dua hal yang sangat konfirmasi. Satu, bahwa beliau dengan mulutnya sendiri mengatakan saya bukan pembimbing skripsi. Ya. Bukan pembimbing skripsi. Ya, karena yang membimbing skripsi itu yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Ya. Pada waktu tahun 85 itu beliau usia baru 36 tahun. 36 tahun. Nah, kedua, saya juga bukan pembimbing akademik. Karena saya itu masih golongan 3B. Jadi tidak bisa menjadi pembimbing akademik. Confirm kan? Nah, artinya kan kita juga jadi tahu siapa sih yang bohong di sini. Dan nggak mungkin Pak Kasmujo. Pak Kasmujo hanya menjadi korban. Iya kan? Ini dia selokan Mataram. Ini dekat kos saya dulu waktu di Jogja. Kos. Nah, inilah selokan Mataram nih. Karena sekitar setengah kilo dari sini sebenarnya kos saya dulu waktu kuliah di Elektro GM. 94 ya. Tapi saya agak masuk dalam, ini pinggir selokan Mataram. Nah, inilah warungnya Ibu Kasmujo. Sekarang tutup. Nah, ini dari sisi selokan Mataram. Ya, cuma setengah kilo atau 1 kilo dari Rumah Sakit Sarjito. Ini dulu warungnya Bu Kasmujo. Nah, ini. Tetapi tetangganya ada loh sini. Warung juga. Oh, Pak Kasmujo, Pak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Kenalkan, Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Rismon Sianipar, Pak. Oh iya, Pak. Sehat-sehat, Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak? Nggak bisa. Tidak Oh. ketentuan. Oh, Maaf ya. sebentar aja, Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas, Pak ya? Iya. Tentang ini loh, Pak, pembimbing skripsi itu, Pak, yang Bapak Iya. yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan, Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di
TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan Itu yang salah. iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini Saya untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Dia saat itu ngomong- berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar Maaf, lah Pak. maaf, Maaf maaf. Pak, maaf. Maaf, nggak percaya. Pak Kasmujo, ini demi bangsa Indonesia loh Pak. Maaf Pak Kasmujo. Korban jadi ketakutan. Bang, ya. Oke, luar biasa. Terus lanjut ya. Oke. Saya Lanjut yang itu KR. Karena ini kan juga ternyata digoreng lagi Pak. Menurut menurut Iya. Pak Rismon, teman Pak Rismon, nah ini saya juga penasaran sekali. Jadi begitu beliau masuk ke perpustakaan daerah, kan di situ sudah ada tumpukan koran kedaulatan rakyat. ya, kedaulatan Ya ada tahun 85, 92, 91, 81, Ini 79. dibongkar Ibu Tina. Tapi yang angkatan 80 nggak ada. Iya, nggak ada. Betul. Terus kata petugas perpustakaannya, yang angkatan 80 sudah kami digitalisasi Pak. Kan ada ya? Nggak Ya mungkin, sudah oke. kan? Kita lihat, mereka melihat yang digital. Ternyata kata yang saya permasalahkan di banyak podcast yaitu pasa dan puasa. Ternyata yang versi digital memang ditulis puasa. Artinya apa? Kita bisa ambil tadi kesimpulan bahwa dokumen yang dipampangkan oleh Barreskrim itu mengambil yang versi digital. Iya. Padahal nggak ada cerita koran kedaulatan rakyat dari sejak 80 tahun yang lalu terbitan pertama sampai sekarang 2025 itu menulis puasa, karena puasa itu kata bahasa Indonesia untuk menyebut Ramadan. Iya. Kalau Jogja itu menyebutnya pasa atau bahasa Pasa. Jawa itu poso. Poso ya. Jadi nggak mungkin kan di tahun 80 tiba-tiba aja Menulis puasa. KR bikin plat bikin plat untuk mencetak satu-satunya pakai puasa, kan nggak mungkin. Iya. Terus oleh Pak Risman ditanya, loh kok ini cuma digital tahun 80? Iya Pak. Detailnya. Dengan lugunya si petugas perpustakaan itu bilang, iya Pak, karena yang koran yang analog sudah diamankan. Sudah diamankan siapa? Diamankan Barreskrim. Kapan ngambilnya? Pertengahan April. Padahal yang bersangkutan yang kita polemikkan, yang melaporkan saya, itu laporan ke Polda itu tanggal 30 April. Artinya apa? Sudah dikondisikan kan? Mereka sudah bersih-bersih kan? Bahwa si KR itu sudah mereka amankan karena pasti akan dicari nih. Sudah diamankan di suatu tempat. Luar biasa itu ya. Jadi pemirsa 1980 sudah didigitalisasi. Nggak tahu kenapa khusus 1980 didigitalisasi kan? Cuman itu aja. Dan tahun 1980 aja ya. 79, 81 digital juga Itu ada dari 1945 sudah ada di digitalisasi. sampai 2. Bukan itu masalahnya, di arsip ini tahun 78, 79 ada, 80 nggak ada, 81, 82 ada semua, cuman 80 itu. 80-nya ada Bapak, tapi ya itu nanti ada di Gerhatama Pustaka. Oh, Karena di kita sini sudah maksudnya. Enggak, di sini yang 1980 ada nggak analognya? sebelumnya awalnya kan Enggak, maksudnya gini Mbak, kenapa tahun 1982 tadi ada, kenapa 1980 digital? kan ini kan 1980 juga ada Kak. Oh ada mana? Iya, Analognya? ada, sebelah sana. Oh, Cuman ya untuk apa namanya tahun itu yang menginformasikan itu pun juga ini bernas ya Pak ya, beda Bukan. itu kedaulatan rakyat. ini bernas. Iya beda lagi. Iya. Nanti ada semuanya. Untung bukan Beda, bernas dengan mana KR? sono. Ada di sebelah sana. Cuman yang menginformasikan itu kita sudah amankan di Gerhatama Pustaka Bapak. Seperti itu. Oh, jadi yang 18 Juli 1980 sudah diamankan, nggak ada lagi di sini. Ya itu karena udah ada di Jadi versi digital. Iya. Versi digitalnya benar itu ya? Iya benar itu. Nggak manipulasi. Nggak manipulasi dan bisa dicek langsung di Gerhatama Pustaka. Gitu. Oh, kenapa? Perlu diamankan 18 Juli 1980. Ya kan kemarin juga ada apa namanya dari Barreskrim Polri yang mengakses juga, habis itu dari UGM juga. Jadi kita membatasi buat mengamankan aja di sana. Boleh diakses di sana. Barreskrim Polri dan UGM datang ke sini Iya. kemarin. Iya. Oh,
Berarti ke Mangkubumi sana untuk analognya ya. Mangkubumi. Mana sih? Di mana Di sih? Geraha Taman Pustaka di timurnya CEC. Geraha. Oh, di Ya. sana perpustakaan pusat. Ya, Jadi ini tuh di bawah DPADDI. oh sana. Ya, ini untuk Jadi yang dari bulan- sini diamankan. Ya, selain dari 1980 yang bulan itu masih ada Kak. Harusnya kan di Figura aja gitu daripada diamankan ya kan, orang cuma hanya bisa foto. Oh iya. Kalau memang versi analognya ada, Ya, maaf, kita udah ada digitalnya. Jadi kan kita juga itu versi kan, digital kan bisa dimanipulasi, Mbak, gampang. Kalau Iya. versi digital, Iya, cuman kan kita juga harus menjaga ini ya Kak ya, fisiknya kan udah 1980. Iya, Pak. Sejak kapan digitalisasi. Dibawa ke sana. Oh ya, dibawa ke sana sejak kapan? Kalau digitalnya udah untuk tahunnya nggak pasti ya Kak ya. Saya udah ada di sini, udah ada digitalnya. Cuman kalau yang dibawa di sana itu udah dari pertengahan April. 2025 ya? Ya, Berarti sekitaran tahun- pertengahan April udah diamankan ke sana. Iya, iya. April tahun kapan? Tahun ini. Oh, 2025. Iya, setelah habis diakses dari Baris Krim itu kita langsung diminta untuk diamankan di sana. Kenapa mesti diamankan? Ya, di sini biar udah ada digitalnya. Kan fisiknya kita udah rapuh ya Pak ya. Jadi kita apa namanya, semisal ini diamankan di sana. Oh Apanya yang gitu. akses, sedangkan yang akses kan bisa ada digitalnya. Tapi ini milik dari perpustakaan soalnya ya itu ya. Iya. Berarti kita harus ke akses ke, belum tentu nanti kami ke sana juga diberi akses. Harusnya Ya kan, karena kan Pustaka wilayah ya? provinsi. harus buat surat, Iya, harus bersurat. bersurat resmi gitu Iya. ke perpustakaan Jogja. Iya, nanti kalau semisal mau bersurat saya kasih emailnya. Kalau berkenan Oh itu ya. Tapi menghubungi KR maksudnya. iya, langsung ke air. kantor KR aja sekalian gitu loh. Daripada harus bersurat-surat. Ya, sebelumnya kan KR juga pernah ngambil data dari sini, soalnya dari KR pun juga nggak ada datanya. Oh ya? Loh, Iya. orang KR pun nggak ada datanya. Bukan nggak ada datanya, ada beberapa yang dia nggak ada, tapi di sini ada. Tapi khusus 18 Juli 1980 itu bukan? Ya bisa dicek ke sana aja Pak. Oh ya Mbak, yang tertua di sini tahun berapa? 1945 itu juga udah di digital. Oh, Karena fisiknya kita udah nggak bisa. udah destroy atau gimana? Kalau itu nanti udah dimasukkan ke gudang, kita amankan juga. Oh, Ya, kurang lebih seperti Luar itu biasa, temuan ya. dari Bang Tapi Wisman. sambil berpikir itu bisa-bisa pada saya ngambil duluan pada bulan April itu kan. Ya, sama seperti bisa-bisanya pasar Genjing Pramuka dibakar duluan tahun 2012. Yang sekarang lagi dimasalahin. Kebakaran itu. Bakar duluan. Nggak sempat ya bakar. Enggak, pasar Genjing Pramuka. Pasar Genjing Pasar Pramuka, Genjing Simpang Pramuka. Pramuka itu Oh, udah Pramuka, segala macam ijazah KTP palsu semuanya iya. dibakar habis. Di tahun 2000. Terus udah nggak berkembang lagi bisa. Udah cuma jadi seng-seng aja gitu lah. Bakar saya aja. Baik, bisa saya mengkomentarin. Di IPA tadi, saya tadi mau nanya motivasinya apa, tapi sudah dijelasin, Ya. nggak perlu lagi, karena Dr. IPA ini keberadaannya, watak dan sifatnya ini adalah sama kayak keywords, yaitu kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Betul. Itu sama, makanya bergabung di sini. Itulah orang-orang yang punya kebenaran. Kita ini kan itu benar supaya adil. Ya. Jadi saya tadi sudah mendengar lagi. Saya menghimbau kepada Kapolri yang akan datang diganti ini. Sangat memalukan. Apalagi tadi keterangan Siapa tadi. rencana yang diganti? Yaitu ilmu. Gantinya siapa? Ya siapa gantinya Kapolri? Si Tito ini harus diganti. Iya. Apa yang ilmu yang harus dipelajari dalam rangka penyelidikan? Saya belajar tahun 66 kepada dosen saya, Roni Niti Baskara, akhir guru besar di 4 Pajajaran. Tidak bisa lupa saya di tahun 1966 di Salemba, di UI, Fakultas Hukum dan IPK. Apa dia katakan? Adikium kriminologi, setiap perbuatan kriminal sengaja, tidak sengaja meninggalkan bekas. Lambat atau cepat akan terungkap. Tergantung kepada situasi dan kondisi toleransi. Nah, itu. Kedua, kalau kita penyidik ini, aspek antropologis, sosiologis, kalau orang Jawa benar, saya kira Jokowi penyidik ini bukan orang Jawa. Pasti diajarin oleh nenek moyangnya, kakeknya. Saya sendiri sekolah di Jogja,
tahun 63 di SMA Nusantara, Nusantara. Tinggal saya Jalan Dr. Yudan tahun 63, saya dapat dari mbah-mbah orang Jawa. Nah, Asul, sini, apa Mbak? Dari ini, filsafat orang Jawa. Apa itu? Becik, ketiti, olo, ketoro. Apa itu? Ingat, bayangin tahun 63, sekarang 2025, 62 tahun saya. Apa? Hati-hati. Kebenaran itu lambat baru munculnya. Jangan mengharap kebenaran itu mau terus cepat Anda peroleh. Jadi apapun pasti abadi. Nah, inilah dia ini. Karena kebohongan itu ditutup-tutupi, muncullah ini. Jadi bagi penyidik polisi, dia harus belajar aspek sosiologis, aspek budaya, supaya jangan salah menyidik. Dan ada kriminal itu yang diungkapkan oleh Susno Duhaji, itu baru polisi penyidik, serta Ugro Seno. Itu yang dijelasin. Jadi kalau polisi yang saya lihat untuk menyatakan orang itu bersalah atau prosedurnya, itulah Susno Duhaji. Itu yang benar polisi. Tolong nanti diajarin seluruh polisi aspek antropologis dan adigium kriminologi. Karena ada pepatah yang umum, bangke bagaimanapun bagusnya disimpan, pasti tercium. Ya. Pasti tercium. Nah, itulah yang ada sekarang ini penyimpangannya budaya Jawa. Yang saya belajar juga. Mengapa? Dari mulai kerajaan Mataram begitu besar terjadi pengkhianatan, yaitu dengan prinsip aji mumpung. Karena dikasih duit. Ya. Jadi idealismenya itu, kebenaran itu nggak ada, ditutupin dengan duit. Nah, inilah merajalelanya pemerintah Jokowi selama 10 tahun, korupsi ada di mana-mana. Ini rusaknya. Syukur alhamdulillah saya kenal hari ini dengan Dr. Tipa sebagai membangkitkan jiwa anak-anak Indonesia yang sibuk dengan pekerjaan profesinya, tapi mencurahkan waktu dan tenaga demi kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Dokter Tipa, sekarang bagaimana keadaan Dokter Isma? Dokter Isma? Ya, gimana keadaan sekarang? Baik-baik aja. Dia masih sampaikan salam saya Dr. Isman. Oh, ya. Itu dia mutiara dari tepian Danau Toba. Mengapa dia mutiara? Mutiara itu putih. Biasanya yang saya kenal lingkungan saya orang Batak selalu bermotifkan buat efek. Ada efekmu? Kalau ada efeknya, rebes. Bisa diatur. Tapi Rismon ini benar-benar manusia idealis. Ini patut kita doakan dia selamat. Dia sebagai pencari fakta dan data. Ini aset bangsa. Seperti Dr. Tipa dan Roy Suryo. Itu aja komentar saya. Oke, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bang Asram. Satu hal, Dr. Tipa. Kenapa DPR Komisi 3 tadi diam? Oh, belum. Ya, gini ya. Kenapa kok diam? Kalau Kok saya ada yang melihat? gini, Ada yang ngamuk kayak ikut-ikut gitu? Enggak juga. Nanti. Ini jadi kita itu, saya ya, kalau ditanya kan saya ini peneliti ya. Peneliti itu selalu based evidence, berbasis kepada bukti. Jadi peneliti nggak boleh berspekulasi, berasumsi, apakah kenapa Komisi 3 DPR dan sebagainya itu diam sekarang. Diam sekarang belum tentu diam nanti kan. Dan apakah Komisi 3 DPR itu punya peran sekarang gitu. Karena sekarang ini momentumnya itu ada pada rakyat. Betul. Jadi kita jangan, jadi kalau saya itu belajar ya dari melihat bagaimana pemerintah, bagaimana DPR, parlemen ya, itu udah tunggu aja rakyat. Karena semua yang mengubah bangsa ini tuh rakyat. Ya. Bukan pemerintah, bukan parlemen, bukan siapa, rakyat. Jadi ini rakyat melalui barangkali mungkin saya dan teman-teman ini, inilah rakyat yang bergerak. Jadi kita nggak usah tanya Komisi 3 bagaimana kok diam aja, memang mereka diam. Yang penting sekarang itu adalah momentum ini adalah rakyat. Ayo, sama seperti enggak. Masalahnya kalau kita tindak tunggu itu sama dengan kebiasaan, attitude dari rakyat Indonesia yang selalu ngandelin. Kalau ada apa-apa ngandelin enggak. Sekarang kita bisa bergerak.
Ya. Saya sangat appreciate dengan UI Watch. Saya juga minggu lalu bertemu dengan Kapak ITB. Saya menunggu alumni-alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga, alumni dari UNAN, alumni dari semuanya. Ayo kalian bergerak. Kalian kan pasti punya seperti Tifa-Tifa ini. Pasti. Kalian pasti punya seperti Rismon. Seperti ada seorang profesor Renuk ya dari USU udah bicara. Mestinya alumninya juga mesti bicara. Jadi kita berusaha harus. Kalau saya malah justru saya pertanyakan, kenapa kalian diam ya? Gitu kan? Ayo. Justru kesempatan-kesempatan podcast seperti ini adalah kesempatan buat kita. Ayo semua alumni dari seluruh universitas, ini adalah saatnya kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Itu waktunya sekarang. Jangan biarkan Tifa sendirian, jangan biarkan Roy Suryo sendirian, jangan biarkan Ismail Syarifat sendirian. Jangan mereka jadi tinggal. We watch bersama sekarang sudah bersama Tifa. dengan kita. Bersama terus. Ya. Ya.